Eh, Lanjut, Pak. halo? Oke. Nah, tahu apa suaranya hilang gitu ya? Ada, Pak, ada aman. Oke. Nah, inilah soal nomor 1. Nanti saya save dulu, nanti kalau ada yang memerlukan, karena mungkin ada yang belum sempat nyatat gitu. Izin screenshot boleh, Pak? Iya, Boleh, boleh, Pak. silakan. Share screen, Pak. Screenshot. Ya, silakan. Ini saya juga coba screenshot supaya nanti kalau ada yang memerlukan saya bisa kasih. Oke. Sekarang kita tadi untuk cara turunan sudah saya kasih tahu. Oke, sekarang soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini bentar. Mirip dia karena ini penalaran ya. Kalau penalaran itu dia soalnya bisa menjadi beberapa pertanyaan gitu maksud saya. Ya, dari sebuah soal bisa menjadi beberapa pertanyaan. Nah, mirip soalnya sih. Oke. Kalau kita letakkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, di soal nomor 2 ini pertanyaannya mencari X-nya gitu. Hanya saja karena volumenya itu diisi setengah, nah di setengah, nih. Sehingga kan kita tadi dapat 10 tadi. Nah, sebenarnya alternatif lain bisa sebenarnya. Alternatif, ya, alternatifnya itu kita punya tadi volume fx-nya adalah min x kuadrat plus 20x plus 300 tadi. Nah, ini sebenarnya ketika dia mau mencari x, kita bisa gunakan puncak ya, sebuah parabola. Ini kan parabola. Jadi kalau mencari y puncak atau x puncak, nih x puncak tuh rumusnya min b per 2a, boleh juga. Juga boleh pakai turunan ya. Tapi kalau y puncak, nah itu min d per 4a. Sekarang kan kita cari nilai x-nya. Berarti min b, berarti min 20 dibagi 2a. A-nya kan min 1. Sehingga min 20 dibagi min 2 atau 10. Hanya saja ditanyanya setengah gitu. Berarti kan setengah dari X. Atau setengah dari 10. Nah, sehingga kita jawab adalah 5. Oke, berarti kita akan pilih opsi pada jawaban E gitu. Nah, ini adalah opsi jawabannya ya. Oh iya. Oke, thank you terima kasih yang sudah bantu jawab. Oke, ya. Min 2 dari mama dari min 2x dari x kuadrat ya. Jadi kalau dia turunan daripada minus x kuadrat, ini kan ada min 1 sebenarnya. 2 kali min 1 itu jadi min 2. X-nya dari 2 jadi 1 gitu. Min 2x jadinya. Seperti itu ya, adik-adik. Oke, saya save dulu baru saya hapus. Ini penalaran katanya sih. Saya mudah-mudahan bisa membantu adik-adik yang belum tes. Semoga saja Allah. Ya, kita berlanjut soal berikutnya next. Iya, ini soalnya. Mungkin sebagian sudah ada yang melihat di apanya namanya di file grupnya ya. Nah, ini tadi saya minta juga dari teman. Nah, ini katanya. Jadi saya pun belum cek ini seperti apa soalnya.
Oke. Kemudian ini soalnya kayaknya panjang gitu. Soal cerita ini. Literasi. Oke. Iya, terakhir. Nah, wah, satu slide tidak cukup untuk soalnya ternyata. Oh, cukup. Ini pertanyaannya ya. Ada pertanyaannya. Pertanyaannya bisa beberapa sih kayaknya. Beberapa soal. Oke. Ya, ini soal nomor 3. Nah, Allahu Akbar. Panjang kali. Jadi, bisa dibaca ini keterangannya. Kebetulan saya data tidak baca. Jadi, ini ada lomba gitu maksudnya, lomba. Nah, di lomba ini ada juara-juara, yang juara 1 atau itu dapat bingkisan 1, itu peringkat pertama gitu. Nah, jadi bingkisan ini sesuai dengan urutan juara gitu ya. Artinya kalau dia juara 1 berarti dapatnya, nah inilah paket dia. Nah, paket untuk juara 1. Kalau dia juara 2 ini paket dia. Artinya paket untuk si juara 2. Ya, pertanyaan nomor 3 ini, dari hasil permainan perlombaan diperoleh juara 1 Bedi, juara 2 Deni, juara 3 Chandra. Harapan Eko dan harapan 1 ya, Eko dan harapan 2 Anto. Pertanyaannya, bingkisan yang diterima oleh Bendi. Nah, Bedi. Kita lihat Bedi itu ternyata juara 1. Kalau juara 1, kita ingat bahwa dia punya dapat 4 buku. Nah, nanti kalau kita lihat nomor 3-nya 4 buku gitu ya. Nah, 4 buku. Harga 1 bukunya ini 10.000 gitu. 10.000. Nah, berarti 4 kali 10.000 gitu. Kemudian dia dapat berapa lagi? Pensilnya 3. Nah, pensilnya 3. Berarti 3 dikali 5.000 gitu. Harganya 5.000. Ya. Kemudian dapat lagi dia 2. Cuman harganya 7.000. Ya. 7.000. Nanti kalau ada saya salah hitung, mohon dikoreksi. Kemudian ini 1, cuman harganya 8.000. Nah, oke, sekarang kita jumlahkan. Kita hitung dulu, kalikan. Sebelum jumlahkan, kita kalikan. Ini nanti kalinya 40.000 gitu. 40.000 ya. Nah, ini 40.000. Ini bisa dihitung 40.000. Kemudian ini 3 kali 5 ya. 15. 15.000 ya. Nah, oke. Terus ini 2 kali 7, 14.000. Iya, kemudian ini 8.000. Nah, kita bisa hitung 40 ditambah 15 berarti 55. 55 ditambah 10 65. 65 tambah 4 69. Nah, 69 ditambah 8 berarti 77. Nah, 77.000. Maka kita pilih adalah yang E. Nah, jadi kalau ada salah hitung dicek aja. Gitu. Kurang ngerti Kak? Ini dikasih link dari grup. Kurang ngerti yang mana ya? Ini siapa nih? Cantika. Kurang ngerti yang di bab bagian mana tadi ya? Tak ada di ya. Itu kayaknya nggak sesuai urutan sih Kak. Bingkisan 1 itu belum tentu untuk juara 1 Kak. Soalnya yang bingkisan 6 saya dapat harganya 79. Bentar. Jenis buku ballpoint. Atau saya salah urut, coba. Buku
Oke, ini dia. Ya, dapatnya 7 berapa? 79. Ya, coba kita cek. Buku ini ya. Nah, 4 ya. Terus pensil 5.000, betul. Ballpoint, ya sesuai nih. Nah, karena gini, karena kan ini urutannya, artinya ini nih dapatnya yang saya pahami ini juara 1 gitu. Nah, tidak ke samping gitu bacanya. Ini nih untuk yang paket juara 2. Coba kita lihat, oke kita cek ya sama-sama. Buku kan ini buku, harga buku 4 buah kan? 4. Nah, ini buku. Nah, seperti itu. Kemudian pensil ini 3. Pensil sesuai dia. Nah, ya mungkin kalau urutannya saya bacanya pas ini, ballpoint. Nah, ballpoint 2. Nah, dapat dia. Nah, ini dia 2 ballpoint. Penggaris yang terakhir. Nah, penggaris. Oke. Nah, mungkin kalau apa mungkin saya salah hitung aja. Tapi kalau urutannya pas kayaknya. Yang lain Izin, gimana? Kak. Itu Ya. maksudnya bukan urutannya, Kak. Cuman yang perbingkisan itu kan beda-beda beda-beda misalnya kan yang bingkisan 6 kan tuh ada 4 buku, 2 pensil gitu, Kak. Maksudnya belum tentu yang bingkisan 1 itu untuk yang juara 1 gitu, Kak. Karena kan di soal katanya bingkisan yang diterima B di BD itu kan juara 1, berarti kan yang paling mahal gitu, Kak. Iya. Oke. Bentar. Oh, sebentar. Iya, coba ya. Kita baca dulu soalnya ya. Oh iya, ada Bisa di saja soal, nih. Pak. Ya, coba kita baca ya. Dalam acara perlombaan balap karung ini terlebih ya. Ikuti oleh Anto, Caran Eko, perebut juara 1, juara 3. Ini masih aman yang sampai sini. Panitia menyediakan beberapa hadiah berupa bingkisan yang berisi ballpoint dan garis. Juara 1 akan menerima bingkisan yang paling mahal. Oh iya ya, sorry. Kalau paling mahal pasti yang banyak-banyak ya. Oke, kita ambil yang banyak-banyak. Di sini maksimumnya 4 berarti. Di sini maksimumnya 4 juga. Di sini maksimumnya 4 gitu. Sini maksimumnya 2. Kalau kita mau ambil maksimum, ya kan? Harga termurah diberikan sebagai hadiah. Oke, itu ini kan pas nih juara 3. Oke, coba kita lihat. Sebentar. Berarti kita hitung ya. Kita hitung ini berapa gitu kan duitnya, ini berapa duitnya ya. Karena dia harga termahal ya. Sorry. Iya, saya kira ini dapatnya. Oke, coba kita hitung. Ini tadi 77. Kalau ini kita hitung 3 kali 10 berarti 30.000. Yang urutan yang kedua nih ya, 30.000 ditambah 4 kali berapa nih? Kali 5 berarti 20.000. Oke. Ditambah dengan 2 kali 7, 14.000. Ditambah dengan 1 kali 8, 8.000. Oke, kita hitung berapa ini uangnya ini ya. 30, 50. 50 ditambah 64, 72. Ya, berarti masih lebih murah. Ya. Nah, karena kan ini paket ya, ini paket. Berarti kalau diacak tak mungkin rasanya diacak gitu. Ya pasti yang ini maksimum gitu kan. Oke, berarti 72.000. Sekarang kalau ini lagi paketnya 3341 ya. 3 ini 3412 ya, coba. Kalau 3 kali 10 30 ya, 30. Kemudian 4 kali 5 20. Kemudian 1 kali 7 berarti 7. Kalau 2 kali 8 16 ya, 16. Oke, ini 20 ditambah 7.000 27. Ya,
27, 37. Ini 50 ya. 57, 6 ini 67, 73. Nah, 73.000. Oke, paket ini. Sekarang paket ini lagi. Di 4 nih ya, paket 4. Nah, kita hitung paket 4-nya. 4 berarti 40. Kayaknya ini paling mahal ya, 40. Sorry. Saya tadi kira paket pas ini. 3, 15 ya. 15. 15.000. Kalau 1, 7.000. Kalau 2, 16.000. Oke, ini 40, 55. 55 ditambah 7, 62. Iya, 62, 7, 8. Mana salahnya? 4, 40. Oke. 3 kali 5, 15. Oke. Terus 1, satunya 7 pas. Kemudian 16, 2. Oke, ini berarti kan 55. Nah, ini 62, 62, 78 ya. Oh, ini lebih mahal 78. Kita cek yang 5 lagi ya. Ya, terima kasih tadi Santika ya. Ini mungkin yang dimaksud ya. Saya tadi kira ini paket 1 tadi. Rupanya yang termahal ya. Oke, ini 40. Ini paket 6 ya. Paket ini kalau ini jelas lebih tinggi ini ya. Nah, kalau kita lihat, coba kita ambil 40 yang paket 6, 40 tambah 2 kali 5, 10.000 ditambah 3 kali 7, 21.000. Iya, kemudian ditambah 8.000. Ya, kemudian kalau kita hitung ini 50 di 71, 79. Oke, terima kasih ya Cantika. Oke. Ternyata harganya 79. Oke. Mohon maaf semuanya, saya tadi silap memahami. Tinggal cari barang yang termahal dengan jumlah yang banyak. Sama penggaris pasti mahal. Mending cari nominal terbesar dan pergerakan yang besar. Iya. Oke, ini ya kalau mau apanya gitulah ya. Oke, jadi jawabnya adalah yang mana tadi? Yang C ya. 79.000. Oke. Kita lanjut nomor berikutnya. Sebelum. Oke. Iya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Oke, ini pertanyaannya. Di bingkisan 1 katanya. Setelah perlombaan selesai, ternyata panitia lomba salah melakukan perhitungan, yaitu harga buku tertukar dengan harga penggaris. Berapa selisih harga bingkisan 1? Bingkisan 1. Nah, berarti kan kita fokus ke bingkisan 1 ini. Karena dibilangnya ada di sini bingkisan 1. Berapa selisih yang awalnya ya dengan
Tadi yang awal tadi kita hitung 77. Nah, kita ada hitung tadi. Nah, sekarang ketika kita tertukar untuk yang bingkisan 1 ya, ini kan bingkisan 1 yang ini. Berarti kan kita fokus ke sini gitu. Nah, berarti kan harganya 4 kali 8 gitu. 4 kali 8. 4 kali 8 ditambah 3 kali 15. Kemudian 3 kali 5 ribu kok 15. 3 kali 5.000 tambah 2 kali 7.000 ya, tambah 10.000. Nah, ini 32.000. Kemudian ditambah 15.000 plus 14.000 plus 10.000 ya. Kalau kita jumlahkan 32 ditambah 15 itu 47. 47 ditambah 57 61 berarti 71. 71. Berarti selisihnya adalah 7.000 dikurang 77.000 dikurang 71.000 berarti 6.000. Coba saya cek lagi, oh, ternyata ada 6.000. Atau ada salah lagi. BK. BK itu benar. Maksudnya B yang berapa nih? Kak boleh rekom bloknya enggak? Boleh minta rekom bloknya. Enggak. Oke ya. Kan enggak itu lagi. Oke, jadi saya dapatnya 6.000. Karena di sini fokusnya ke bingkisan 1. Dia bilang. Oke. Jadi kalau ada salah lagi, ya mudah-mudahan tidak fatal salah. Oke ya. Sekarang pilihan ABCD pasti ada yang benar salah satu. Oke, kita lihat soalnya lagi. Oke ya. Ini, gimana soalnya nih? PP, oke. Ini soal cerita lagi ya. Oh, jadi soalnya dari bacaan tadi juga ya, kita baca lagi kayak tadi. Cuman beda ininya. Oke. Nah, ini soalnya. Oke, pertanyaannya gini. Jadi kalau kita baca ini, maaf saya terpaksa baca karena nggak tahu pelajaran saya. 2 jenis pasir, yakni pasir A dan B, dituangkan secara terpisah. Jadi dipisah dituangkan, berbentuk kerucut, radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tinggi, sedangkan radius atau jari-jari ya, alas pasir B adalah 2 kali tingginya. P1 adalah pusat yang ini, pasir A, sedangkan P2 adalah pasir B. Jarak P1 dengan P2 itu 10 meter. Pertanyaannya, jika kedua jenis pasir dituangkan dengan laju yang sama, berarti pertanyaannya berapa perbandingan R1 banding R2 ya. Nah, kita lengkapi sebenarnya bisa saja. Tadi apa? R1 itu kan dia sama dengan tingginya nih. Ini mana tadi? Radius pasir A kan? Ini mana tadi? Radius pasir A itu sama dengan tingginya. Ini sama dia dengan tingginya. Berarti R1 itu sama dengan H1 gitu. Sedangkan R2 dia itu 2 kali
tingginya dua kali tinggi, 2 kali tingginya. Oke. Sedangkan P1, P2 atau jaraknya itu 10 ya. Nah, 10. Ya, 10 itu merupakan karena pusat jari-jari, berarti pusat sebuah lingkaran nih, berarti 2 R1 tambah R2 ini samanya dengan R1 tambah R2. Sama. Oke, perintahnya apa lagi nih? Volume ya, volumenya sama. Jadi kalau kita tahu bahwa volume itu adalah dV per dt karena laju ya. Nah, ya. Ini volume 1 berarti ini volume 2 gitu. Oke. Volume kerucut sepertiga. Ya, sepertiga luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 V R kuadrat karena dia ini 1 kali H. 1 gitu ya. Yang ini juga sama karena sama dibilangnya tadi. 1/3 V R karena R2 R kuadrat 2 H2 ya. Nah, dah tuh ya ini bisa dicoret. Ya yang 1/3 V-nya dicoret. Nah, sama. Kemudian ini sisanya adalah R1 kuadrat. Sisanya R1 kuadrat. H1 ini sama dengan R1 gitu. Berarti kita ganti R1 gitu. Sedangkan ini kan dengan R1 itu dari mana, Pak? R1 ini. Sama dengan H1 itu dari mana? Ini kan kalau kita baca nih di sini ya. Mana tadi? Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Nah, gitu. Ini saya baca dari sini tadi. Halo? Ya, Pak, ya. Oke. Nah, ini kalau yang R2 ini H-nya itu kan kalau mencari R setengahnya kan di teman tadi. Nih. R2 itu 2 kali H. Berarti kalau mencari H itu setengah R2 gitu. Artinya 1/2 R2. Nah, oke, R2 pangkat 2 dikali R2 pangkat 1 ini pangkat 1. Berarti ini nanti R1 pangkat 3, ini nanti setengah daripada R2 pangkat 3. Kemudian kalau kita bandingkan ke sini, R1 pangkat 3 banding R2 pangkat 3 itu 1/2. Nah, ini kan bisa dibuat seperti ini. R1 banding R2 karena ini sesuai pertanyaan. Cuman ini R-nya R kecil, ini dibuatnya R besar. Tapi kayaknya itulah maksud dia. Ini kan pangkat 3, berarti akar pangkat 3 dari 1 kan tetap 1. Sedangkan akar pangkat 3 dari 2, ya akar pangkat 3 dari 2 ini. Jadi jawabannya yang 1 banding ini. Jadi A. Oke. Jadi pilihannya yang A. Gitu. Ada trik yang lebih cepat? Gimana, Kak? Ada trik yang lebih cepat nggak? Oh, kalau triknya lebih cepat saya belum tahu. Ya. Oke. Kalau mau kayaknya kalau literasi ini kayaknya tetap baca juga kita. Walaupun tahu triknya tetap dihitung kalau matematika ya. Tapi mungkin ada ringkas potong-potongnya aja mungkin. Tapi yang jelas ini kalau saya menjelaskan ya saya harus jelaskan alasan saya dapat gitu ya. H2 itu dari mana bisa setengah akar 2. Nih, R2 sama dengan 2 kali H-nya. Nih. Artinya kalau ini 1, ini 2 gitu. Nah, berarti kalau mencari H2-nya, H2 itu setengah atau separuhnya R2. Nah, ini bukan akar ya. Radius. Nih. R ini ya. R1 sama dengan R2 dari mana? Wah. Ini tadi bacanya. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Tinggi itu kalau bahasa Inggris height tuh. Nah, selalu sama katanya. Dari soal ya, dari soal. Pak, 10 itu gunanya untuk apa? Yang ini nanti ya orang buat soal ya
kita sesuai yang pertanyaannya dulu. Pasti nanti ada gunanya mungkin. Nah, cuman saya juga nggak tahu sekarang nih. Kalau ini kan sesuai pertanyaannya. Sesuai pertanyaannya ya. Misalkan kalau misalkan ada balok nih, ada balok. Ditanyanya luas alas, ya tingginya kan tidak dimanfaatkan. Sepertiga dari mana? Sepertiga dari volume ini, apa namanya? Volume kerucut. Volume kerucut itu rumusnya 1/3 VR pangkat 3. VR pangkat 2 kali tinggi. Nah, itu. Kemarin ada seperti itu kayaknya. Nah, ini luas alas kali tinggi ya. Nah, tinggi. Oke. Jadi soal ini seperti itu. Kita bisa lanjut ya? Oke. Boleh lanjut aja, Pak. Oke. Ya, sepertinya ada yang bingung mungkin dari ini ya. Karena memang kalau nanya cara cepatnya saya belum tahu nih. Karena saya sendiri baru, soalnya masih baru kan ketemu juga. Jadi mungkin belum tahu juga saya. Bahkan untuk cara lambatnya pun kadang-kadang mungkin masih salah saya ngerjakan. Jadi kira-kira seperti itu. Apalagi soalnya. Oke, berarti lanjut nomor 6. Nah, ini tadi oke. Nah, tadi ditanya R-nya. Sekarang H-nya lagi. Ya, H-nya ditanya. Sebenarnya konsepnya sama sih. Jadi tadi kan R1 tadi sama dengan H1. Atau kalau mencari H1 ya R1 gitu. R2 itu tadi nilainya adalah 2H2. Nah, kalau mencari H2 berarti setengah daripada R2. Itulah H2. Oke. Secara apa rumusnya tetap sama sih kan, volume kan. Cuman hanya yang dijadikan apa pertanyaan. Berarti volume tadi sepertiga V R1 pangkat 2 kali tinggi H1. Kemudian tadi sepertiga dari V R2 kuadrat dikali dengan H2. R-nya kita ganti H. Berarti ini ganti H. Yang ini kan dicoret, nih bisa dicoret. Ini udah abai 2 ini. Nah, karena nilainya sama nilainya ya. Nah, R1-nya kita ganti dengan H gitu. Berarti kan H1 pangkat 2 gitu. Ini H1. Yang ini R2-nya ini setengahnya. Nah, setengah H berarti. Nah, itu setengah. Jadi, atau kalau mencari R2-nya berarti 2 kali H gitu. Nah, berarti kan kita ganti aja 2 kali H. Nah, 2H 2 kuadrat jadinya. Nah, ini H2. Nah, ini jadi H1 pangkat 3. Ini H2-nya pangkat 3 dikali 4. Karena di sini nilainya adalah 2 kuadrat itu 4. Nah, gitu. Berarti kan kalau H1 pangkat 3 dibanding H2 pangkat 3, nilainya adalah 4/1. Nah, gitu. 4/1. Atau kalau kita tulis H1 banding H2 adalah akar pangkat 3 dari 4/1. Jadi kalau kita pilih opsi pada pilihan B. Oke. Oke, ada pertanyaan. Izin minum. Rumus volume kerucut. Ya, rumus volume kerucut. Nanti saran saya, nanti adik-adik coba membaca juga nanti rumus-rumus bagaimana volume bola. Mana tahu nanti keluar di adik volume bola atau volume
Maaf. Saya mau nanya, itu kan Ya. R-nya itu diganti H kan? Itu Nah. kenapa diganti H ya jadinya? Itu jadinya 1/2. Kenapa diganti ya? R-nya di H. Oh, kenapa diganti? Tadi persamaan. Ya, jadi mengganti ini kan kita mau mengarahkan ke pertanyaan. Karena ditanya H1 banding H2 gitu. Kalau kita tidak ganti ya nanti tidak selesai kerjaan kita gitu. Oh iya, makasih ya Pak. Iya. Oke, kira-kira gitu. Pak, Kak, izin bertanya. Ya, 2H2 kuadratnya itu dari mana ya, Pak? yang ini. Iya, Pak. Yang ini. Oke. Ini dia. R2 itu adalah 2H2. Sehingga ini kan ada R2 kuadrat. Berarti H2-nya kita substitusikan ke R2-nya gitu. Makasih ya. Oke ya. Itu. Bisa kita lanjut? Bisa Pak. Coba Oke. lanjut, Pak. Sip. Saya save dulu. Oh ya, nanti kalau ada soal yang saya tidak bisa jawab, anggap saya belum tahu. Tapi paling tidak saya berusaha semaksimal mungkin untuk gambaran bagaimana cara menjawab soal tersebut. Mungkin saja salah hitung. Iya. Oke. Oke, ini soal. Nah, oke, sip. Nah, tadi yang bertanya 10 tadi gunanya untuk apa? Soalnya kok hilang? Diunduh dulu. Edit, copy. Nih. Nah, di sini gunanya 10. Yang bertanya tadi ada tanya apa gunanya 10 ya. Ternyata di sini dia baru berguna. Ya, berarti kan jarak P1 dengan jarak P2 dengan titik temu. Berarti kita kerjanya di 2, milik 2. Berarti kalau H2, R2 gitu kerjanya. Karena ini P2 dengan titik temunya adalah. Cuma nanti kalau ada opsi atau apa, mohon dimaafkan. Tapi kira-kira seperti itu cara menghitungnya. Baik, radius tadi, artinya P1 dengan P2 itu punya jarak. Jaraknya ya pasti R1 ditambah R2, kedua pusat ini nih. Kalau dia disama ya, dia dianggap, ini kan gambarnya tidak bertemu. Sebenarnya gambarnya ini dekat gitu. Nanti dibilangnya nih, jarak P1 dan P2 itu 10. Nah, gitu. Oke. Nah, tadi kita punya R1 dan R2. Nah, ya, R1 banding R2 tadi, nah, yang waktu di nomor apa tadi ya? Di nomornya 5, itu nilainya 1 banding akar daripada 2/3, sepertiga ya. 2/3. Nih. Berarti kalau kita mau mencari R2, nah ini kali ke sini. Di R1-nya kali ke sini ya. Nah, ini 2, R1. R2-nya kali 1, di R2 gitu. Atau sebaliknya kalau kita mau mencari R1, nah, kalau mencari R1
R2-nya kali 1. Nah, sehingga jadi R2 per akar pangkat 3 dari 2. Nah, gitu. Nah, sekarang kita ganti R1-nya dengan ini. Berarti R2 per 2 pangkat sepertiga tambah R2. Nah, sama dengan 10. Oke, kita kalikan kedua-duanya dengan nih, 2 pangkat sepertiga. Berarti kan ini hilang, R2 aja. Kalau yang ini ada, ya R2 juga. Nah, 10. Nah, ini yang ketinggalan mungkin dia nulis nih. Tapi tak apa-apa, yang penting kita paham. Nah, R2 itu sama dengan P2-nya kan, jarak itu kan 2 itu sama dengan radiusnya, titik temu. Kan artinya radius itulah yang ketemu, menemukan gitu. Oke. Nah, ini keluarkan 1 tambah, nah gitu. Ini 10. Ya, ini akar 2 pangkat. Ini 2 pangkat sepertiga maksudnya ya. R2 10 kali 2 pangkat sepertiga. Nah, ini 1 tambah. Nah, ini yang mungkin maksudnya yang si D ini. Cuman tertinggal aja dia nulis. Nah, saya rasa gitu. Tapi insya Allah benar itu. Konsepnya seperti itu. Mungkin ada yang mau, kalau titik temu di gambarnya yang di mana? Oke. Ini kalau di gambarnya ini bertemu dia dengan ini gitu. Pasti radius ini kan yang menemukan. Nih. Ini kan gambarnya nih sebenarnya menyatu dia nih. Cuman ini kan gambarnya dipisahkan. Artinya kalau kita gambar kayak gini, gambarnya. Nah, gitu. Kalau gambar, nah ini yang 10 tuh. Pusat 1 dengan pusat 2. Nah, itu yang 10. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Ini kemungkinan silap di ini tertinggal aja dia. Kemungkinan. Ya, seperti kayak soal kemarin di gambar segitiga juga ada silap. Oke, ini soal lanjut lagi. Bisa kita lanjut ya? Oke, kita lanjut. Oke. Halo adik-adik, masih bisa dengar? Oke. Oke ya, saya khawatirnya jaringannya bermasalah. Bisa Pak, Oke. bisa dilanjut saja. Oke, thank you. Nah, ini soal nomor 8. Soalnya nomor 8 lagi. Oke. Wah, lebih berat soal nomor 8 daripada tadi. Oke. Nah, jika kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama, ya diketahui H2-nya 1. Yang H2-nya 1. Ini 1. Berarti kan kalau dia dekat tadi nih. Jadi kalau saya ilustrasi gambarnya nih. Ilustrasi gambar ya. Gini. Nah, gitu. Oke. Jadi nanti yang 1 ini, nah, satunya ini yang 1. Yang H2 itu di sini. Gitu. Tarik garis. Nah, ini yang ditanyanya. Yang ring ini ditanya. Jarak antara kedua puncak. Nah, kan puncak sini dengan puncak yang ini. Gitu. Nah, jadi kalau dirapikan kayak gini gambarnya. Ini siku-siku. Oke. Ya, jarak ini kan 10 tadi. Nah, maka ini 10 juga. Nah, gitu. Artinya sama-sama 10 dia. Terus kita anggap di sini nih tinggi B.
Nah, ini kan tinggi untuk si B, kerucut B gitu ya. Berarti tinggi untuk si B, ini tingginya untuk si A yang ini nih. Dari sini nih, ini tinggi untuk si A. Nah, nanti TB-nya 1 katanya. Nah, H1-nya kan 1 udah tadi nih. Karena sampai sini 1. Oke ya. Karena TB-nya tadi untuk H2. Nah, H2-nya kan 1, berarti tinggi puncak daripada H2 ini 1 gitu. Nah, gitu. Sekarang dia pertanyaannya kan kalau digambar kayak gini dia. Oke. Nah, ini dia yang tanya. Atau inilah gambarnya. Kita anggap T lah. Nah, ini TA, ini T. Sekarang kita perlu mencari kalau kita mau apalagi radius B misalkan. Ya, radius B itu kan 2 kalinya. Nah, berarti 2 kali H, 2 kali TB. Berarti radiusnya kan ini tadi. Radius si P itu selalu 2 kalinya nih. Ya. Nah, tadi. Nah, radius B adalah 2 kali tingginya nih. Berarti kan 2 kali TB-nya gitu. Nah, sehingga 2 hanya tadi TB-nya 1. Berarti 2 kali 1 2 gitu. RB-nya 2. Oke. Sekarang apa lagi kita butuhkan? Ya, tingginya. Nah, tinggi A berbanding dengan tinggi B. Yang kita tahu tadi, H1 banding H2 tadi. Ya, yaitu akar pangkat atau 4 pangkat sepertiga tadi. Di nomor berapa tadi? Yang 1 banding 2 tadi. Ini dia. Nah, gitu ya. Kemudian untuk TB-nya kan 1, berarti TA-nya, nah, TA-nya atau tinggi yang A-nya ini totalnya adalah ini dia, 4 pangkat sepertiga saja. Nah, gitu. Oke, ya, ini tinggi A-nya. Sekarang kita perlu mencari T ini nih, kan totalnya ini, total dari sini, TA dikurangi TB. Nah, T itu sama dengan TA dikurangin TB. Berarti TA-nya kan nih. Nah, oke, 4. Kemudian si TB-nya kan 1 gitu. Inilah nilai T yang ini nih. Nah, ini kan 10 nih. 10. Anggap ini apa nih? Jarak dari sini misalkan J aja lah. Nah, artinya J itu kan di sini kan siku-siku nih. Berarti J kuadrat jumlah kuadrat daripada T kuadrat ditambah 10 kuadrat gitu. Nah, berarti kita mencari J kuadrat itu atau akarnya nanti kan akar dari nanti. T-nya, T kuadrat itu kan ini T-nya. Berarti ya 4 pangkat sepertiga dikurang 1 kuadrat plus 10 kuadrat. Gitu. Ini namanya Pitagorasnya. Nah, kalau kita kuadratkan ini nih. Nah, ini nanti kuadratnya. Ya, A kurang B ya. Berarti ini nih 3, ini 16. Kuadrat dari 4, 16. Dikurang 2 kalinya. Ya, 2 kali 4 pangkat sepertiga ditambah 1. Nih, kuadrat sampai sini nih. Kemudian ditambah 100 dari 10 kuadrat. Jadi kalau kita susun, 100 ini kan bisa letak ke depan. Berarti 101. Nah, 100 tambah 1 maksudnya ya. 1 tuh. Oke, 101. Karena di arahnya ke 101. Di depan. Nah, 101. Terus yang ini boleh kita letakkan yang ini duluan, boleh. Berarti 2, 4 pangkat sepertiga, tambah 16 pangkat sepertiga. Oke. Nah, itu kan J kuadrat. Nah, kalau mencari J-nya, atau jarak dari sini ke sini nih, jarak puncaknya itu, berarti kan akarnya. Nah, akar daripada 101 dikurang 2, 4 pangkat sepertiga. Ya. Oke, ditambah 16 pangkat sepertiga. Oke, jadi kalau kita pilih opsi ya, jadi jawabannya yang C ya. TB itu H2, sama kayak H2. Iya. Tingginya. Tingginya sama. Dia kan saya ilustrasikan gambarnya ini nih. Kalau didekatkan gitu kan. Nah,
dari sini ke sini ini jaraknya 10 gitu. Berarti A lebih tinggi dari TB ya, Kak. Terus cari Pythagoras gitu kan. Yes. Yang A-nya pasti lebih tinggi. Nah, yang dari sini ya kalau kita lihat gitu. Karena dari sini aja terlihat. Nah. Cuman gambarnya aja nih kan nangis sih. Oke ya, gitu. Jadi jawabannya yang C. Nah, dapat kita yang C. Akar pangkat 3 dikuadratkan itu gimana? Yang mana? Yang akar 4 pangkat 3 dikuadratkan itu loh. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, bentar ya. Ini jelas saya hapus, kan ada beberapa gambar sudah nih. Ada yang tadi beberapa gambar dah. Bisa. Ini yang dikeluarkan itu ini Mas tadi. Ya. Itu kan samanya kayak gini. Oke. Nah, ini dikeluarkan tuh yang 4-nya di. Nah, berarti 16 gitu. 16. Kemudian ini nih 4-nya dikali ini 4 pangkat sepertiganya dikali dengan min 1 itu min. Nah, ya 4 pangkat sepertiga. Yang ini juga min. Nah, kemudian 1 kali 1 positif dia jadinya. Ini kalau dijumlahkan, kalau didekatkan kan jadi 2 dia. Nah, gitu. Iya, seperti itu, Mas. Kira-kira gitu, Mas. Oke, paham, Pak. Pak, makasih. Oke. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya berarti ya. Soal nomor 9 berarti. Mudah-mudahan kalau dapat soal begini ngeblok terus nyata. Semoga saja ya kalaupun tidak dapat soal gini bisa mirip jadilah itu kan bisa dianalisa. Kalau beda karena sepertinya beda-beda kayaknya. Hari pertama dengan hari kedua beda soalnya. Ada perbedaan. Jadi intinya tetap adik tetap belajar soal-soal lain juga ya. Karena hari pertama dan hari kedua tidak ada yang sama sebenarnya. Biasanya ada pertama itu lebih gampang, Mbak. Iya betul. Nanti ada akhir itu makin susah. Iya betul. Ya ini kayak dulu apa ya? Ya apa? Oke lah, tidak tahu seperti apa sekarang, yang jelas inilah realnya yang adik-adik harus hadapi ya. Artinya memang seperti apa kondisinya ya seperti itulah. Tadi saya nanya juga siswa yang di Sumbar, dia bahas soal dari katanya sama persis soal yang kita bahas kemarin. Karena saya juga cuman dia juga banyak ininya, banyak soal yang lain ya. Ada apa yang kreasi. Oh ya, halo? Masih putus ya, Kak? Udah enggak. Udah enggak. Oh, ini soalnya panjang-panjang ceritanya nih. Sampai 2 kali scroll enggak cukup ya. Oh ya, nanti kalau kurang jelas suaranya di apa? Mau dikabari. Saya khawatirnya hilang apa? Maksudnya terkeluar gitu. Kayak kemarin ada saya ngajar sore, ngajar Olim tapi terkeluar dia. Nah, ini apa namanya? Ini pernyataan benar salah ya. Nah, ini kalau adik-adik pernah ngerjain soal apa namanya? AKM namanya. Ada benar salah gitu. Oke. Soal AKM. Sorry. Salah pencet. Nah, sebuah toko kita baca ini ya. Karena soal ini kan harus dibaca nih.
Sebuah toko cendera mata menjual barang 10.000 per PCX. Nah, apa maksudnya nih? Ini per buang kenapa tidak ya? Kira-kira seperti itu maksudnya mungkin. Untuk semua jenis barang memiliki toko memberikan diskon pembelian dengan ketentuan berikut. Diskon 1% untuk pembelian 2 barang. Berarti kalau dia beli 2 buah dapat 1% diskonnya gitu. Kemudian kalau dia beli 2 barang berarti 2 barang 1. Kalau 4 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ternyata ada yang beli 4 barang. 4 barang ya. Berarti diskonnya berapa ini? Ini ya. 22% itu maksudnya. Jika konsumen beli barang harga 1 barang menjadi 9.000. Nah, jika konsumen beli 4 barang, harga 1 barang jadi 9.800. Ini asalnya kan ini nih. 10.000 ya. Asalnya. Nah, berarti kan harga satuannya itu kan dapat 2% dia. Karena 4 barang dibelinya. Berarti kan 98 dari yang harus dibelikan 98% tuh. Nah, kali 10.000. Yang harus dibayar karena dapat potongan 2%. Nah, coret. Nah, berarti dapat 9.800. Ternyata ini benar gitu. Betul. Nah, betul. Diskonnya itu untuk per barang atau dijumlah dulu baru didiskon? Boleh kalau kita mau kurang kayak gini caranya 2%, 200 kali dengan 10.000, ya kan? Nah, dapat nanti 200 rupiah. Yang di itu loh Pak, apa 40.000 gitu? Enggak. Satuan. Ya, dia bilang ini 1 barang katanya. Harga 1 barangnya. Nah, maksudnya gini Mas. Kan kalau dia beli 4 barang itu 4 dibelinya nih. Dapatnya dia dapat diskon persen. Nah, berapa satunya tuh? Harga satu yang ditanyanya berapa satu harganya? Nah, kalau harga dia tidak tanya 4 barangnya, kalau dia tanya 4 barangnya berarti 98 ini kali 4 gitu. Atau 40.000 dikurang 800 gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini kan kurangnya. Berarti kan kalau 10.000 dikurang 200 kan sama dengan 9.800 gitu. Gitu, Mas. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, benar. 98 itu kan 98% yang harus dibayar. Kan dapat potongan 2%. Berarti kan yang harus dibayarnya ya sisanya yaitu 98% itu gitu. Nah, harus dia bayar. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Sekarang kita lanjut soal nomor ini kan ada 2 pertanyaan nih, ada 3 pertanyaan. Berarti keduanya lagi. Jika konsumen ingin mendapat diskon 10%, ia harus membeli 120 barang. Nah, pertanyaan ini betul atau salah? Nah, Salah, Pak. jadi, iya, sebentar. Kan tak ada di bilangan sini ya. Nah, tapi bisa saja kan. Dan seterusnya sampai diskon maksimal 10% katanya. Nah, kita coba. Kan ini nih, kalau kita lihat ini nih bentuknya bentuk apa nih? Kelipatan 2 kan? Iya, Pak. Coba. Artinya kalau dia nanti 2 barang itu 1%. Kalau dia 4, 2%. Kita coba ya. Kalau dia 4, 2%. Apanya? Pokoknya urutannya di sini aja. Coba. 2%. Kalau dia 8, berarti berapa persen ini? 4% baru kan? Artinya di sini nih lipat 2 juga, pangkat 2 juga. Kalau dia 16, baru 8%. Nah, 16 barang, 4%. Ini kayak mana nih? Oh, persennya tidak ikut naik. Ingat satu aja. Kalau 2, 1%. Kalau 4, 2%. Kalau dia 8, 3%.
16 4%. Terus 32 5%. 32 64 berarti kan 64 6%. Berarti 128 baru 7%. Nah, berarti ini salah ya. Nah, baru 7%. Sekarang pertanyaannya lagi. Oh, ini coba. Iya, itu masuk barisan geometri ya, Pak. Iya, jadi barisan geometri dia. Jika konsumen ingin mendapatkan harga per barang 9.200, ia harus membeli 256. Nah, kita coba ya. Ini tadi apa nih? Per barang ya, per barang. Ini kan udah 128 nih, berarti kan 8%, berarti 256 itu ketika 8%. Nah, 8%. Ternyata benar ya. Coba kita tulis. Berarti kan 8%-nya kan 92% yang harus dibayar. 92% kali 10.000. Oke, dapatnya 9.200. Ternyata benar. Nah, itu. Jadi jawabnya adalah benar ya. Nah, oke, kira-kira itu. Saya nemunya yang nomor 2 yang salah. Nanti kalau ada teman-teman adik-adik ketemu yang ya mungkin saya salah saja. Tapi kayak gitulah konsepnya. Kita bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Ini apa namanya? Apakah soal ini berlanjut? Ya, kita lihat lagi ya. Kita hapus. Mohon nanti kalau tak nampak di layar di astagfirullahaladzim. Oke. Edit copy. Oke. Nah, ini soalnya. Ini soalnya tersendiri. Suatu kebijakan publik memiliki peluang 0,75. Ya, 0,75 untuk berhasil dalam mengatasi permasalahan. Berarti gagal kan? Ya gagalnya pas 1 di 0,75 itulah. Nah, ini gagal. Ini kan berhasil atau sukses. Nah, berhasil. Karena peluang berhasil dan gagal peluang itu 1. Nah, 0,75. Berarti gagalnya 1 dikurang 0,75 berarti. Nah, gitu. Artinya 0,25 gagal. Nah, peluang kebijakan tersebut hanya sekali gagal jika diterapkan 4 kali. Nah, sekarang kita ingat bahwa kombinasinya 4, 1 untuk 1 ya. Nah, gagal di 0,25 pangkat 1. Nah, ini kalau adik namanya konsep binom namanya ya. Nah, kemudian berarti berapa suksesnya? Supaya 4, ini 1. Ya, berarti suksesnya 3 kali gitu. Nah, ya. Kalau kita hitung, ini namanya kombinasi 41 itu 4 nilainya. 4. Sedangkan ini nih 25/100 itu 1/4. Sama-sama dibagi 25 gitu. 1/4. Nah, 1/4 itu nilainya. Kalau ini 75 itu sama-sama dibagi 25, 3/4. Ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 3 gitu. Nah, berarti kan kalau kita hitung, ini 4 ini bisa coret. Nah, 3 pangkat 3, 27.
4 pangkat 3, 64. Jadi, ini dia jawabnya. Pak, 27, 0,25-nya dari mana ya, Pak? gimana? Peluang 0,25. gagal. Iya. Oke, jadi kita itu sukses atau gagal dalam sebuah peluang itu nilainya 1. Jadi peluang itu paling banyak 1. Yang banyak tuh harapan. Jadi peluang itu 1, Bang. Nah, kan nggak suksesnya 0,75. Berarti gagalnya itu 1 dikurangi sukses gitu. Nah, itulah gagal. Berarti 1 kali dikurangi sukses, itulah gagal kita. 1 dikurang 0,75. Maka dapatnya 0,25 gitu. Jadi peluang itu cuma sekali dalam matematika ya. Kalau ada lebih dari sekali namanya bukan peluang. Itu namanya kesempatan. Nah, beda kesempatan dengan peluang. Harapan ya, peluang harapan. Nah, ini rumusnya ini nih. Dikali N. Berapa kali harapannya? Itu lebih. Kalau berharap boleh sekali. Kalau peluang tak bisa. Oke, kita lanjut. Halo? Lanjut, Kak. Misi Pak, mau nanya Ayo, Pak. lanjut, Beneran Pak. lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Bentar mau nanya Pak. Mas, Oh ya. Itu Nanya Pak apa? yang apa tuh? Yang Ah. 0,25, yang dekatnya 0,25 itu ada yang 4 gede itu 4 maksudnya gimana Pak? 4-nya itu. Yang mana ini? Bukan bawahnya Pak. Ini. Nah, ya itu 4 maksudnya gimana Pak? Oke, ini kan C41. Artinya 4 dikurang 1, 3. Nah, ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi tamannya pun jadi tahu. Oke, ini 4 dikali 3 faktorial, 3 faktorial 1. Ini coret, 4 dibagi 1, 4. Nah, gitu. Oh, baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, thank you. Wis, ini siapa nih jawab ini jelas. Luar biasa dia. Ya, kira-kira seperti itu. Oke ya. Oh, ini saya save dulu. Nanti coretannya boleh ada yang minta kalau mau, kalau tidak pun tidak masalah. Karena ini saya sengaja mana tahu ada yang minta, cuman saya jaga antisipasi lah gitu. Mungkin kalau ada yang belum tahu nomornya bisa, atau nanti juga bisa sama kakaknya gitu. Nah, ini nomor WA-nya ya. Dengan apa ya, bilang minta gitu, minta ini gitu coretannya apa segala macam. Tapi coretannya inilah adalah kadarnya. Nah, berapa nih? 822, 44, 50, 72, 90. Kalau apa? Tidak pun tidak salah, saya jaga cuman. Oke. Itu 4450 ya, Pak, nomornya, Pak? Oh iya, 4450. 7290, Pak. Ya. Oke, Pak. Ini Bank Indonesia ini. Kalau bilang kosong. Matematika 0 itu ya. 0. Ini apa lagi soalnya? Gini ya. Nah, ini soalnya klik ini. Ya. Semoga bisa banyak dibahas. Jadi saya dapat bahas ini ya pas ketika dapat soal ya kayak gini lah nih bisa bahas. Kalau enggak waktu saya pun enggak ada untuk membahas soal. Ya. Kalau tidak tuh jarang bahas. Apalagi soal ini soal anak sekarang ya, tingkat kesulitannya itu udah arah lagi. Kalau dulu kan jelas misalkan formula ya dihitung gitu. Sekarang ini enggak, kita udah menghitung itu cuman ada analisa yang harus harus dicari dulu gitu. Oke. Nah, saya izin minum ya. Satu lembaga pemerintah akan memilih dua dari 4 kebijakan publik. Jadi sebenarnya soal ini pertanyaannya itu
apa namanya, pernyataan itu rupanya setelah saya analisis, dia ini nih menjadi pernyataan saja, tidak berkaitan dari yang ini gitu, kasus ini nih. Yang mana pernyataan itu yang ini saja dia nih. Kebijakan publik 1, nah ini dia keterangannya. Artinya perintah-perintahnya berada di sini gitu. Kebijakan publik 1 itu suksesnya 0,5. Ayo, gagalnya berapa? Kalau yang 1 ini. 10/2, Pak. 0,5 juga ya. Kebijakan ini nih suksesnya 0,3, berarti gagalnya adalah 0,7. Kalau yang ini nih 0,4 gitu ya. Pertanyaannya, apa pertanyaannya? Kebijakan akan dipilih adalah sebagai berikut. Oh, berarti gini. Jadi kebijakan itu adalah sukses yang paling banyak, kira-kira gitulah. Artinya kalau dia kebijakan itu pasti yang pilih itu adalah sukses yang paling banyak atau maksimumnya. Oke. Sekarang kebijakan 1 dan 2. Berarti kalau 1 dan 2 kita mengalihkan 2 orang ini. Berapa 0,5 dikali 0,3 itu? 0,15. Oke, berarti 0,15 gitu. Nah, 0,15. Nah, oke. Sekarang 1 dan 3 itu 0,5 dikali 0,6, 0,30 ya. 0,5 kali 0,6, 0,30. Atau 0,30. Terus lagi 2 dan 3. Berarti 2-nya 1,8 berarti. 0,18. Berarti 0,3 dikali 0,6. Berarti 1 dengan 4 ya, sorry. Ini salah nih. Salah. Ini kan 1 dan 4 lagi. 2 dan 3, 1 dan 4 belum dihitung. Yang ini. Kan baru 2 kita hitung. Baru 1 dengan 2 ini. Baru 2 ini kita hitung. Berarti inilah kita hitung nih. Itu 4. 1, 4 itu 0,5 kali 0,2 ya. 0, berapa itu? 1. 1 ya, betul. Itu kalau 2 dan 4. 1 dan 4 ya. 0,1, Pak. Iya, betul. 0,1 ya. 10 kan? 0,10. 0,1. Terus 2 dengan 3 lagi. 2 dengan 3 itu 0,3 kali 0,6. Nah, 0,18. Terus 2 dan 4. 2 dan 4 itu 0,3 dikali 0,2. 0,6. 0,06. 3 dan 4. 3 dan 4 0,12 ya. 0,6 kali 0,2. Berarti 0,12. Berarti kan yang maksimum atau yang jelas dipilihnya itu kebijakan itu yang mungkin itu ya. Nih. Berarti ini tadi berapa, yang mana tadi? Nah, ini ya. Nah. Ini kalau ini pertanyaannya sih kayak gini maksudnya mungkin. 1 dan 3 ya. Ya, kira-kira seperti itu mungkin maksudnya. 0, tadi nomor berapa? Yang paling besar aja gitu ya, Pak, peluangnya. Ini kan kebijakan itu kan yang paling menguntungkan maksudnya. Jadi, kalau di dalam bahasa inilah bahasa suatu lembaga pokoknya 2, 4 kebijakan. Gimana? Enggak, Pak, enggak pencet, Pak. Oke, kita bisa lanjut ya. Nanti kalau saya salah jawab ya anggap Iya, Pak, karena lanjut aja, pemahaman ini Iya, gitu Pak. rasanya. Oke. Aduh. Oh. Nah. Nomor berapa sih lagi? Nomor 12.
Nah, ini berjalan nomornya. Apa namanya? Ngikut dia. Maksudnya tuh dia tuh beberapa nomor. Walah, salah tadi. Biarin. Oke. Ini nomornya apa banyak dia? Satu soal tapi berapa nomor gitu. Nomornya jadi banyak dia. Nah. Oke. Ya. Ini kelihatan ya masih? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, berarti aman. Nah. Alhamdulillah nampaknya malam ini agak lebih aman daripada malam kemarin. Oke ya, nih maksudnya gimana nih? Kalau kita baca dulu berarti, alhamdulillah. Sebagai pegawai toko A, toko B dan toko C, toko D lagi ya, dan toko E, mengikuti program penjaminan kesehatan BPJS, data sebagai pada tabel bawah ini. Toko A, berarti A, B, C, D, E, berarti jumlah pegawai 60 orang, 70 orang, terus 80, 100, dan 110. Jumlah pegawai peserta BPJS 40 orang. Ini 40, 60, dan selanjutnya. Perbandingan pegawai pria dan wanita. Nah, jadi ada perbandingan pegawai pria dan wanita ternyata. 3:2. Nah, 3:2. Kalau dilihat dari sini, ya di sini nih kan di toko A itu nilainya ini nih 40 orang peserta. Berarti tidak pesertanya berapa? 20 kan? Berarti kan jumlah pegawainya kan 40 tuh. Berarti tidak sebagai peserta 20 orang. Oke. Dan selanjutnya ya. Cuma pertanyaan lagi. Mohon di unmute adik. Ya, pegawai toko A ini nih, itu tuh masing-masing 50% wanita. Nih buat aja nih siap-siap nih. Ya. Dan masing-masing 60%, sedangkan D dan E-nya masing-masing 60% wanita. Berarti kalau kita lihat di sini nih pegawai ini nih kalau 50%-nya wanita, berarti ada berapa laki-lakinya? Berarti kan 50%, 30 banding 30. Jadi kita letakkan di sini. 30 laki-laki, 30-nya perempuan. Karena orang. Kalau ini kan 50% juga berarti imbang masih. Berarti 35. Ya, 35 laki-lakinya, 35 perempuannya. Oke. Kalau yang ini dari 80 orang kan masih 50% tuh. Mohon di unmute adik-adik karena mengganggu. 40 orang, 40 orang. Oke. Sedangkan D itu 60% perempuan. Nah, berarti kalau dari 100 berarti kan ada 40 cuma laki-laki. 60-nya perempuan. Nah, kalau dari 110 ya 44 laki-lakinya, 66 perempuan. Oke, seperti itu. Perbandingannya yang ikut tuh kan ini nih. Perbandingannya itu 3:2 dari 40 orang. Nah, ini pesertanya kan
40 orang nih, 3:2. Berarti ini nih maksudnya laki-laki pria dan wanita, berarti sini pria. Nah, artinya 3/5. Nah, kalau laki-lakinya 3/5 kali 40. Berarti 8 kali 3, 24. Nah, berarti 24. Ini cara membandingkan gini ya. 3/5 kali 40 gitu. Nah, ini banyak kali. Nanti dapat 8 kali 3 gitu ya, 24. Berarti sisanya kan perempuan sini. Nah, berarti supaya 40 kan 16 tuh. Oke. Ini 1:1. Berarti 1:1 kan separuh. Yang ini nih, toko B ini 30 orang laki-laki ikut, 30 orang perempuan ikut. Nah, dari peserta 60 orang ini. Nah, dari sini bacanya ya. Ini kan dibilang yang ikut. Nah, kan yang ikut nih, jumlah peserta pegawai BPJS. Peserta BPJS berarti kan ikut kan? Ikut serta. Kalau ini 2:3. Berarti kalau 2:3 itu supaya dia 50, 20 dengan 30 gitu. Kan 2:3 tuh. Dan ini 1:1 berarti 20:20. Nah, ini lengkapi dulu. Ini apa maksudnya nih? Ke sini nanti nih. Terus ini 2:3 dari 60. Dari 80. Berarti 2/5. 80 bagi 5, 16. 16 kali 2, 32. 32 supaya 80 di sini 58 berarti. Kok 58? 48. Nah. Oke. Apa gunanya nih? Oh, ke sini lah ya. Jumlah pegawai wanita di toko C, D dan E adalah 166 orang. Nah, kita hitung. Kita ngitung nih. Betul lah 166 orang nih. Mana yang hitung? C, D, E. C-nya tadi berapa C-nya? Yang mana C? Ini C. Ini kan? Nah. Toko C, D, dan E. C tadi jumlah pegawai ya. Oh, bukan yang ikut. Jumlah pegawai berarti 80. Coba. Jumlah pegawai wanita. Nah, ini kan yang wanita. Berarti ngitungnya 40 tambah 60 ya. Kita hitung yang nomor 1. 40 tambah 60 tambah 66. Ternyata benar ya. 166. Ah, ini dia. Wanita, yang wanita nih. Oke, seperti itu. Yang kedua lagi. Rasio pegawai wanita dan pria. Rasio jumlah pegawai pria dari toko B dan toko C 3:2. Nah, berarti kan pegawainya ya, jumlah pegawai toko B dan toko C. Toko B kan ini 70. Toko C-nya 80. Ternyata tidak ya. Nah, artinya 7:8. Yang pria. Yang pria, sorry. Yang pria kan 35/40 tuh. Nah, nih, 35/40 berarti kan 7/8. Sementara di bidangnya adalah 3/2, berarti salah. Kemudian rata-rata jumlah pegawai pria dari toko C, D, E 40 orang. Nah, kita jumlahkan pria toko C. Toko C berapa tadi? Toko C. Toko C kan 40 orang nih. Nah, 40. Tambah toko D 40. Toko E-nya 44. Jadi kalau dibagi dengan 3 pasti tidak 40 ya. Nah, berarti salah. Nah, gitu. Itu yang apa ya? Yang bisa dijawab. Oke, bisa dipahami ya? Bisa kita lanjutkan? Permisi, Pak. Itu Oke. yang nama toko itu, Pak. Yang nama toko. Itu yang 30 itu gimana, Pak ya? Cara bedain cowok ceweknya itu gimana, Pak? Jumlah-jumlah. Oh, yang ini? Iya. Oh. Itu cara ngedapetinnya dari mana, Pak? Dari sini, dari persen. Nih. A, B, C itu masing-masing 50%.
Kan 50% pegawai wanita. Berarti berapa persen laki-laki? Setengahnya. Iya, setengahnya kan. Kalau dari 60 orang kan 50% kan setengah-setengah ya. Jelas kalau 50% 50% banding 2 lah. Satu banding 1 gitu namanya. Separuh-separuh ini ya. Dari sini. Ya, pertanyaan bagus. Ini kan nih kan ya. Pegawai, nah ini kan apa nih potongan sini tadi, ini kan pindahannya ke sini nih. Pegawai ABC itu masing-masing 50% wanita. Berarti kan prianya kan 50% juga gitu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Ya, saya gitu tadi memahami karena dibilangnya sini. Tapi nanti kalau saya keliru ya mohon dikoreksi saja. Oke, saya save dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Itu untuk yang tadi nama toko yang A itu kan buat hitung perbandingan pegawai pria dan wanitanya sempat 3/5 dikali berapa gitu ya, Pak? Itu 3/5 dari mana ya? Oh, ini untuk BPJS. 3/5 itu dari sini. Perbandingan jumlah itu selisihnya selisih jumlah. Kan 3/2 tuh. Nah, kalau kita ingat bahwa perbandingan itu kayak gini. Jumlahnya kalau selisih orang tuh 3 kurang 2 nanti. Berarti 3/3 tambah 2 kali, nah totalnya ini yang ini ikut 40, tim 40. Nah, dapatlah nanti 3/5 kali 40. Nah, dapatlah nanti 24 gitu. Ya, Ini baik, dia. terima kasih, Pak. Oke, thank you. Ya, nanti kalau kurang jelas tanyakan ya. Karena kan mana tahu saya terlewatkan gitu. Atau adik yang kurang jelas saya menjelaskan dengarnya gitu ya. Oke. Oke. Kita hapus dulu. Ini ngapus nih. Ini kan dibilang nih untuk nomor 12 sampai 14. Berarti ini aja saya hapus nih. Karena berlaku untuk nomor 12 sampai 14 soalnya. Nah, gitu. Ini dibilangnya nih. Untuk nomor 12 sampai 14. Berarti itu dia. Oke. Nomor 12. Saya tidak langkau nih. Ini soalnya yang didapat aja. Jadi kalau ada saya lompat berarti anggap saya belum dapat menjawabnya ya. Atau masih bingung menentukannya. Kadang-kadang kan ngeblank juga kita. Nah. Oke, nih. Tadi dibilangnya, nah kita udah hitung tadi nih. Selisih jumlah pegawai pria dan wanita yang ikut BPJS. Berarti kan total nih. Total yang ikut tapi dibilang nih kan. Wanita yang pegawai yang ikut. Berarti yang peserta kan? Nah ini ya. Nah yang peserta tuh kan ini. Nih. Selisihnya itu berarti kalau kita hitung jumlah laki-laki dikurang perempuan atau sebaliknya. Itu selisih itu. Nah, kalau di sini kan pria dan wanita berarti kayaknya banyak laki-laki. Berarti kita 24 ke bawah nih belakangnya 30 tambah 20 tambah 20 tambah 32. Kira-kira gitu. Tambah 32. Dikurangkan dengan jumlah perempuan. Berarti 16 plus 30. Oh ya, silakan di cross check juga kalau saya salah tulis 30. Nah, tak cukup deh. Tambah 20 tambah 48. 48 ini. Ya, 48. Nah, kalau kita hitung 24 tambah 37 64. 54 baru ya. 54 tambah 20 74 94 96. Nah, tambah 32 berarti 106. 16. Gimana? Halo? Lanjut. Oke. 16 tambah 30 48, 48 ditambah 30 78, 78 98. 98 ditambah dengan 48. Berapa itu? 100
136. Ya. 136 ya. Nah, ini selisihnya kan kita mengurangkan nih. Atau salah jumlah? Coba hitung. 144 nggak sih, Pak? 144. Nah, 144. Nah, selisihnya itu kan tidak minus ya. Nanti kan yang 144 kurang 126 gitu maksudnya. Kan selisih. Selisih itu kan tidak negatif. Nah, kalau 14 dikurang 6 kan 8. Nah, 8 kan ini cuman. Nah. Oke. Jadi jawabnya B gitu. Oke. Nah, bisa lanjut? Lanjut. Oke. Ambilin. Tadi 144 tadi. 144 dikurang 126. 418. Oke. Nah, jumlah pegawai pria ikut BPJS terdapat di toko. Nah, ini langsung dapat kita ya. Pria ini kan 32. Ada di E. Ini tadi. Nyapain aja screenshot pertanyaannya ngeprank. Oke ya, bisa. Kan udah 14. Belum, satu lagi. Belum, baru 13. Nah, ini salah berarti orang tuh. Karena 14-nya lain lagi soalnya. Berarti apa nih? Tidak pertanyaan ya. Harusnya 13 itu. Ya biasalah. Oke, saya save dulu ya. Saya save. Baru saya hapus. Keren soalnya. Internet sedang bermasalah. Halo, bisa dengar adik-adik? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Aman, Bisa, aman. Pak. Sip. Bisa, Pak. Ya, oke, aman. Alhamdulillah nampaknya malam ini agak lebih aman. Oke, nah ini nomor 14. Berarti soal tadi harusnya 13 ketiknya ya. Atau 14 karena nampak kan ini kan namanya itu ada yang full, ada yang tidak ya. Kan tidak semua. Kalau yang di YouTube saya kurang tahu ya. Tapi kalau di di rekamannya kayak ada kakak yang tadi ngerekam, Kak Salo. Gitu. Kalau di YouTube saya kurang tahu. Karena ada kayaknya live YouTube. Kecuali besok saya ada yang SMP itu live YouTube ya. Jika sebuah balok jika sebuah balok berukuran 90 cm 30 cm balok ya, berarti kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Saya ilustrasikan aja balok kayak gini. Panjang kali lebar kali tinggi. Anggap aja 2 gini. Oke. Ya. Oke. Nah, anggap aja baloknya gitu. Kan tak ada masalah. Ini panjangnya misalkan panjang 90. Lebarnya kalau lebih 30 nih ya. Gambarnya salah atau apa-apa ya. Tingginya 120. Kok malah rendah. Makanya dibaringkan nih.
mungkin. Lebar. Kira-kira kayak lemari bentuknya ya. Dipotong kubus, maka ukuran besar dapat dibentuk sebanyak. Ya, ada berapa buah dapat dibentuk ya. Jadi ini kita harus cari apa namanya? FPB. Nah, FPB. Itulah yang bisa diambil. Gitu. Jadi kalau kita lihat perbandingannya kalau 90 atau kita boleh juga sebenarnya kalau ini karena soal apa namanya penalaran. Nah, ini sebenarnya bisa kita ambil perbandingan. Kalau kita lihat perbandingan 9, 3, 12. Nah, ini diperoleh itu dari kalau 30 itu bisa kita peroleh 3, 10 gitu. Atau sama-sama 10. Ini juga 12 3 kali 3 kali 12 kali 10 gitu ya. Ini 9 kali 10. Nah, karena FPB itu yang terkecil kan. Nah, ya, terkecilnya. Atau ini kan bisa saja ini 3 kali 3. Nah, ini kan 4-nya. Artinya balok dibentuk kubus, maka ukuran terbesar yang dapat ada sebanyak. Ukuran terbesar itu kalau ini 3 kali, ini 3 kali 4. Nah, ukuran terbesar itu yang bisa dibuat itu ini dia cuma yang 12 ini gitu. Ukuran terbesar dari kubus yang bisa dibentuk dari gambar ini. Artinya ketika dia 3 4 atau 4-nya gitu. Nah, jadi ada sebanyak 12 buah. Jadi ukuran terbesar yang dapat dibentuk adalah 3 kali 4 atau 12. Artinya ukuran kubus itu 12 kali 12 cuma bisanya gitu. Nah, ya kubusnya bisa dibuat bentuknya atau berukuran panjang kali lebar kali tingginya 12 kali 12. Artinya sisinya. Nah, inilah yang bisa dibuat cuman. Kalau lebih daripada itu tak muat dia. Nah, terlebih. Nah, kira-kira gitu. Ada mau ditanyakan kurang jelas mungkin? Kenapa gak 3 kali 3 aja? Gimana? Kenapa 3 kali 3? Kenapa enggak 3 kali 3 gitu, Pak? Yang 3 kali 3. Karena masih muat yang 12 kali 12. Nah, gini, kalau kita apa ya? Ini kan panjangnya 90 nih. 90. Lebarnya 30. Ini 120. Nah, berarti kalau kita panjang untuk 12 kan masih bisa di sini. 12. Ini juga memenuhi 12 gitu. Yang ke atas juga masih memenuhi 12 gitu. Nah, gitu. Artinya kalau 3 muat, cuman lebih besar karena ditanyanya nih ukuran terbesar. Nah, ukuran terbesar. Berarti 12 kali 12 yang terbesar. Artinya sini ini kan kalau apa bisa dia muat dia yang 12 kali 12 itu muat. Nah, gitu. Bisa dipahami sih, Mas ya? Kalau misalnya ditanya apa tuh kubus di bentuk kubus yang terkecil-kecil itu berapa jadi berapa bagian, Pak? Kali Bagus. 1. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Sekarang kalau yang kecil-kecil ukurannya berapa? Nah, kalau ukurannya kalau 12 kali 12 ini berapa biji bisa dimuatnya gitu. Ya tentu kalau di sini kita ingat bahwa ini kan kalau ini bukan air ya. Kalau air beda. Nah, artinya kalau di sini 12 ini 90. 90 kalau dibagi 12 itu cuman ada berapa itu? 90 dibagi 12. Nah, tidak sampai 8, berarti 7 ya, 84. Berarti 7 yang sini. Tapi di sini muat ada 7. Kan tak muat 7 nih, yang lebar karena 30 itu cuman 2. Nah, kan 24 sudah dia. Kalau dia 3 udah 36 kan di kesininya nih. Nah, artinya cuma 2. Artinya di sini nih yang ke sini 2, ke sini 2,
dari sini berapa tadi bisanya? Kalau dia 7. dia ke atas lagi. Nah, dia ke atas lagi tadi kan bisa ini 120. Kalau 12 dapat berapa? 10, ya kan? Nah, gitu. Berarti 2, yang ini 7, yang ini 10. Nah, gitu. Artinya naiknya ini ke sini cuma 2 disusun ke arah sini. Kayak gini gue-nya. Nah, gitu. Kalau ke atas cuma 10 susunan. Nah, 10 susunan gitu. Tidak bisa lebih daripada 10. Kenapa? Karena 12 ukuran tadi kan? Gitu, Mas. Kalau yang itu loh Pak, yang ukuran terkecil yang dapat dibentuk. Oh, Misal soalnya itu. Iya Pak, betul Pak. 3 kali 1 itu Pak. 3. Nah, ya, misalnya 3 kali 3 berarti kan itu kan 3. 3 itu kan 3 kali 3 kali 3 kan? Berarti kan dari sini ke sini kan 90. Berarti kan kita dapatnya membentuk kubus itu ada 90 dibagi 3. Kira-kira ini asumsi pertama. 10. Ya, berarti dapat 30 kan? 30 buah, susunan ke sini 30 buah. Tetapi di sini ke sini kan tidak bisa lagi 30. Sesuai kan ini kan 30. Berarti kalau 3 ukurannya dapat 10. Nah, gitu. 10 buah nyusun ke sini. Ke atas dapat 40. Nah, dapat 40 buah kubus yang ukuran 3 cm itu gitu. Nah, kan 3 cm, kalau 3 meter beda lagi kan. Nah, ini kan 1,2 meter nih. Kalau 120 tuh. Nah, artinya jumlah totalnya ya 30 dikali dengan 10. Nah, dikali dengan ke atas tadi 40. Nah, gitu. Kalau ukuran 3 kali 3 tadi. Tapi berapa banyak bijinya, berapa buah? Kan baginya dibagi volume itu. Volume yang total ini dibagi volume per apa? Sehingga banyaknya kubus yang dapat dimuat ke sini nih, ya ke sini kita hitung lah. Ke sini dapatnya tadi berapa? 30. Kita susun. 30 buah gitu. Ke atasnya dapat 40. Nah, itulah dia. Yang ini 10 buah nyusun ke sininya. Nah, 10 biji kubus yang dapat dibikin kalau ke sini. Naruhnya, letakkannya gitu. Ya, kalau ini kan kecil nih, 3 itu kan kecil tuh. Ini kan 3 tadi. Kalau Mas naik kan 3 tadi. Kalau ukurannya 1 beda lagi. Nah, gitu ya. Semakin Berarti pusing. soalnya diubah menjadi ukuran terkecil yang dapat dibentuk berarti sebanyak 3 gitu Pak. Bukan. Kalau ukuran terkecil yang bisa dibentuk, ya ukurannya 3. Ya, ukurannya 1 bisa. Ini masih bisa bagi nanti ini. Artinya ini 3 bagi 3 kan 1. Artinya 1 tak terdapat juga 0, sekian bisa juga gitu. Tapi kalau terbesar beda lagi. Kan bisa aja kalau Mas buat 0,0001 cm kan bisa. Nah, gitu. Ukuran terkecilnya kan biasanya kalau terkecil dibatasi gitu, Mas. Ukurannya mau berapa terkecilnya? Kalau Mas buat 15 atau lebih daripada 15, tak muat dia ininya, Mas. Gitu. Apa yang muat namanya? Tempatnya ini tak muat gitu, untuk kubusnya gitu. Kalau ukuran terkecilnya tidak ada batasannya ya. 0,001 bisa ukurannya. Gitu. Permisi Pak, mau nanya. Ya. Ya, silakan. Itu kalau itu sebenarnya pertanyaannya tuh ukuran terbesarnya apa jumlah dari ukuran terbesar? Kalau dilihat dari soal itu kayak yang dapat dibentuk sebanyak jumlahnya bukan sih Pak? Apa ukurannya itu? Ukuran besar. Saya bacanya gini. Maka ukuran terbesar yang dapat dibentuk sebanyak, nah gitu. Oh, ukurannya ya. Nah, ukurannya kan 12 tuh. Ukurannya terbesar kan, oh, saya salah Ya paham. jadi jumlah itunya bukan sih Pak? Ya, Jumlah kubusnya. kubusnya ya.
Ya, Sri. Makasih, Pak. Ya, itu salahnya tadi ya. Oke. Coba kita jawab dulu ya. Iya, saya baca tadi, maka ukuran terbesar yang terbentuk sebanyak, oke. Nah, kita ditanyanya sebanyak berapa biji ya? Nah, gitu. Ya, Pak. Oke, sebanyak berapa biji? Baik, ketika di sini kalau kita potong-potong 10 nih, nah 10 perbandingan 10. 10, sekarang berarti ini 3 ini ke atas 12. Berarti pengalinya 4. Nah, berarti ke atas ini nanti 4 kalinya. Berarti 3 kali 4. 12 buah. Oke, jadi 12 buah juga dapatnya. Berarti kalau misalkan kita maksimum tadi luasnya berapa itu dari total ini, dapatnya 12 buah juga ternyata. Dari mana, Pak? Dapat berapa? Hah? Dari mana kok bisa 12? Gini, ini kan ukurannya kan 3. Kalau dari sini kan 30 kan, kalau kita bagi 10, kan 3 apanya? Perbandingannya. 3, ini 12. Artinya kalau seandainya kita buat seminimalnya 33 gitu, 33 kan 4 kalinya ini. Nah, berarti kan 4 kalinya 12 juga berarti. Berarti 12 biji buah yang bisa masuk kalau ukurannya kelipatan ini gitu. Misalkan kelipatannya misalkan 15 berapa senti gitu, 8 senti gitu. Cuman di sana kan ukuran terbesar tadi ini. Nah, ukuran terbesar. Jadi perbandingannya, coba kalau kita buat ini, ukurannya misalkan 15 kali 15. Nah, 15 kali 15 gitu. Dapat 30 berapa? langsung bisa sih, Pak. Gimana? Ukurannya langsung 30 kali 30 bisa, Pak ya? Kalau cari terbesar. Oke. Ukuran kan ini paling kecilnya ya, 30 kali 30 ya. Ya. Apa kalau di FWB-nya 9, 3 sama 12 gitu, Pak? Bentar. Coba Kita bisa bagi nih, Pak, apa volume baloknya itu kita bagi sama kubus yang 30 cm itu. Oke, coba kita bagi ya. 30, 20, 30. Dibagi dengan volume kubus yang 30 kan? Ya. Iya. Oke, ini dapatnya coret. 12 ini dapat juga. Iya. 12 juga. Ini nanti dapatnya 3, ini 4. Iya, benar. Jadi kita bagi aja kan, Pak, sama Iya. kubus yang 30 cm itu. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Itu dari mana? Terima kasih ya. Oke. Ya, sama sih. Oke, saya terima kasih ya idenya. Bentar, laptopnya dulu ya. Oke. Kita bisa lanjut ya, Adik-adik? Iya bisa, Pak. Oke. Ya, ini berarti dalam memahami soal kayaknya kita berbeda, tapi kayak gitulah tujuannya. Terima kasih semuanya. KJKLM, sorry. Semoga adik-adik dulu semuanya. Apa soalnya? Oke. Alhamdulillah. Baik, ini soal iya, bisa dicoret aja tadi, Dek ya.
Oke, tabel menunjukkan jumlah siswa lulus gagal ujian bahasa Indonesia yang dilaksanakan pada 5 gelombang. Jadi gelombang ini dari lulus 26, gelombang 1 26, berarti totalnya ini kalau kita jumlahkan totalnya ini ada 26 tambah 14 gitu kan, total lulus dan gagal. Berarti yang ikutnya adalah 26 tambah 14, berarti 40 gitu. Sedangkan ini kalau ditotalkan 40 juga ya. 40 juga. Kalau ini lagi 40. 60 ya. 60. Jawabannya. Terus pertanyaannya apa sih? Pada gelombang presentasi kelulusan tertinggi. Jawabannya apa Mas jawab Mas? B, Pak. Nah, coba kita uji ya. Nanti kan di presentasi ya, beda dengan jumlah ya. Presentasi satu. Walaupun orangnya sedikit, misalkan gini, 10 orang, tapi 80%, 8 orang cuman kan, tapi 40 orang yang lulus 20 orang. Itu cuma 50%. Nah, berarti cuman kan kita coba ya. 40 ini kan ini berapa nih? 30. Nah, oke. Persentase kelulusan itu berarti kan nilai lulusnya itu dibagi dengan ini gitu, dikali 100%. Nah, sekarang kalau 26 dengan 28 pasti kalah 26. Nah, sedangkan 28 dengan 25 dengan ini 40 pasti kan sama persen 40 di bawahnya ya. Tapi kalau 14 dengan 30 terus 28 dan yang ini belum bisa pastikan ya. Coba 28 per 40 kali 100%. Nah, gitu ya. Berarti ini kan kalau kita coret nolnya dapat 70%. Sekarang kalau yang ini 32 dengan 60. 32 dengan 60 itu 50 lebih persennya cuma. 32 60 kali 100%. Coret 0. Ya, kalau ini dibagi 2 dapat 5, dapat 3. 32 ini dibagi 3 dapatnya tak sampai 11. Tak sampai 11, tapi 11. Kalau 11 kan 55% saja. Ini kalah dia. Sekarang 14 per 30. 14 per 30 kali 100. Coret dapat 10. 14 dibagi 3 tidak sampai 5. Nah, artinya anggap aja 50%. Berarti jawabannya yang ini, 28 ini. Berarti yang B. Oke. Saya rasa itu saja, lebih dan kurang saya minta maaf. Ya, boleh. Ini kan kalau saya ngajar kan, kalau saya bilang tengok angkanya saja, ya kalau si adik-adik nanti bisa gitu ya, kalau pas lagi ujian. Tapi nanti gimana dengan pas ujian nanti ya, hati-hati ketika blank, ya pasti hitung juga nanti akhirnya. Minta maaf saya, Kak Salwa. Oke, siap, Pak. Oke, yang lain. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Hari ini ya. banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Teman-teman, terima kasih banyak ya untuk yang hari ini sudah hadir. Semoga lancar ujiannya ya untuk besok dan besok-besoknya gitu ya. Amin. Dan untuk recordnya seperti biasa akan diinformasikan di Telegram gitu ya teman-teman. Oke, untuk hari ini saya akhiri ya teman-teman, dan kurang lebihnya mohon maaf juga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sukses terus ya, sehat selalu juga. Ya, terima kasih. Ya, makasih Kak. Hati-hati Kakak. Siap, semangat. Ya, semangat.